بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Qur'an secara harfiah, memahami kalimat-kalimat asas dan memahami tentang doa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Baik, insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu memahami kalimat-kalimat asas dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kata kerja ataupun kata fi'il. Pada minggu lepas kita sudah mempelajari 3 kata fi'il, yaitu perkataan abada ya'budu, amara ya'muru, kemudiannya lagi zalama yadhlimu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang 3 kata fi'il. Yang pertama adalah ghafara yaghfiru. Perkataan ghafara yaghfiru ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, banyak perkataan-perkataan ghafara yaghfiru ataupun kata-kata yang sudah berbentuk lain. Sama ada dia berbentuk fi'il amar ataupun isim fa'il ataupun masdar daripada perkataan ghafara yaghfiru. Ini banyak nih, banyak dalam Al-Quran ya tentang perkataan ghafara. Sebab perkataan ghafara yaghfiru ini dia berkaitan dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkan dosa ataupun kesalahan seseorang, pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menggunakan salah satu kalimat yang sering diulangi, yaitu perkataan ghafar ataupun yang lainnya. Salah satunya nih, banyak nih perkataan yang seperti ini yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi yang pertama nih pada hari ini adalah perkataan ghafara yaghfiru. Makna dia adalah ampunkan. Ghafara ni dia fi'il madhi, yaghfiru fi'il mudhari. Ghafara dia telah mengampuni, yaghfiru dia akan ataupun sedang mengampuni. Ini perkataan ghafara. Perkataan ghafara yaghfiru ataupun yang sejenisnya banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contoh dia disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Ini perkataan ahli sihir atau tukang sihir yang sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka berkata, inna natamau ayyaghfira lana, inna sesungguhnya kami. Natamau amat menginginkan. Natamau amat menginginkan. Natamau di sini adalah fi'il mudhari dari perkataan toma'ah, ya. Daripada perkataan toma'ah. Toma'ah ini dia maknanya tamak, rakus. Mana asalnya rakus ataupun tamak. Nah, selain daripada itu, maknanya yang lain adalah amat menginginkan. Amat menginginkan. Ya. Di sini fi'il mudhari'nya adalah diawali oleh huruf mudhari' nun. Natma'u. Kami amat menginginkan. Apa yang kami amat inginkan? Ayyaghfira lana rabbuna, bahwa Tuhan kami akan mengampuni apa? Khatayana, kesalahan-kesalahan kami. Baik, di sini fokus kita adalah pada perkataan yaghfirah. Yaghfirah di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan ghafara sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Disebut fi'il mudhari yaghfirani karena dia diawali oleh huruf mudhari, dan huruf mudhari'nya di sini adalah huruf ya yang bermakna dia. Dia yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jal. Baik. Asal dia yaghfiru, ya. Baris akhir dia dhamma nih. Baris akhir dia dhamma. Baris hadapan. Karena di sini diawali oleh an masdar ya huruf nasab, maka perkataan yaghfiruni menjadi yaghfirah. Ay yaghfirah. Jadi ini dibariskan fathah ataupun dibariskan di atas karena ada an. Nah, an ini adalah huruf yang menasubkan fi'il mudhari, atau yang lebih khusus disebut an masdariyah. Ay yaghfir lana rabbana, agar Tuhan kami mengampuni khatayana, kesalahan-kesalahan kami. An kunna awwalal mu'minin, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Awwala makna dia terawal ataupun pertama, mu'minin orang-orang yang beriman. Apabila perkataan awwalal mu'minin ini dijadikan sebagai susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka makna dia awwalal mu'minin ini pertama-tama orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, sesungguhnya kami. Nah, diterjemahkan sesungguhnya karena ada inna. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman. Kalau kita buka surah Asy-Syu'ara. Nah, coba kita buka surah Asy-Syu'ara. Surat yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-51. Di apa cerita ini sebenarnya? Nah, kalau kita tengok nih. Kalau nak pahamkan tentang kandungan ataupun tafsiran ini, nah, coba kita pergi kepada muka surat 369. 369. Ayat yang ke-50. Oke. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-46. Ya. Ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Kala tongkatnya Nabi Musa itu dilemparkan, maka tongkat-tongkat yang berupa sihir itu, benda-benda itu semua dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang berupa ular.
Faulkiya saharatu sajidin. Melihat hal itu yang sangat menakjubkan tuh, maka tukang-tukang sihir itu tersungkur bersujud. Terus mereka tersungkur jatuh dan bersujud. Mengaku kalah. Ya, mengaku kalah. Kemudian mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin. Kalau begitu, kami beriman kepada Tuhan alam semesta ataupun Tuhan seluruh alam. Siapa dia? Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Melihat kaum Fir'aun ini sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Fir'aun berkata, qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la'usallibannakum ajma'in. Fir'aun kata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Kenapa kau ini tiba-tiba iman? Aku belum lagi membenarkan kamu. Aku belum lagi memberikan izin kepada kamu untuk beriman kepada Musa. Lalu kata Fir'aun lagi, sesungguhnya Musa itu adalah pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu. Nih tengok, Nabi Musa ni, dia dituduh tukang sihir oleh Fir'aun. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Apa yang kamu kerjakan ni akan kamu rasakan akibatnya. Karena kamu telah beriman kepada Musa, kamu akan mendapatkan penyiksaan yang sangat pedih. Apa siksaan dia? Pasti akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Ini hadisnya Fir'aun. Dan sesungguhnya akan kusalib kamu semuanya. Nanti kalian akan aku potong tangan dan kakimu secara bersilang, lepas itu akan aku salib kalian semua. Karena kamu telah beriman. Kata Fir'aun kepada kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa. Lantas apa yang mereka jawab nih? Apa jawaban kaum Fir'aun yang sudah beriman kepada Nabi Musa? Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, tidak ada kami takutkan. Karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Silahkan. Silahkan. Kami tidak takut terhadap ancamanmu. Walaupun kamu Fir'aun ingin memotong tangan kami, ingin memotong kaki kami secara bersilang, bahkan ingin mensalib kami, dipersilahkan. La dhaira lana. Kami tak takut pun. Karena kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghadapnya. Kemudian mereka berkata dalam ayat ini, inna natma'u ay yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami mahukan Tuhan kami mengampuni segala kesalahan kami dan kami menjadi orang-orang yang pertama beriman. Kami ini mahukan Allah, mahukan Tuhan kami untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kami yang sudah dilakukan oleh kami. Kami berbuat sihir, menantang Nabi Musa, mengaku engkau sebagai Tuhan kami. Kami meminta ampun kepada Allah. Kata mereka, an kunna awwalal mu'minin. Dan kami menjadi orang yang pertama beriman. Jadi itulah cerita tentang ayat ni. Ya. Asy-Syu'ara ayat yang ke-51. Okey, baik. Coba kita cari sekarang perkataan yang berkaitan dengan ghafar yang sudah berbentuk kepada fi'il lain seperti istaghfara ataupun istaghfir ataupun ghafir ataupun nastaghfir ataupun naufir dan sebagainya. Coba kita, siapa yang mempunyai contoh berkaitan dengan perkataan ghafara yaghfiruni, silakan bicara. Tafadhal. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ya, 3 ayat yang terakhir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Alright, yes. Baik. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ighfir di sini, waghfir ya, ighfir. Ini bentuknya apa?
Bentuknya nih fi'il apa? Fi'il madhi ke mudhari ke amar? Amar. Yes, fi'il amar ya. Menunjukkan mufrad ke jamak? Satu orang ke ramai. Ramai. Nah, wafir nih. Ramai. Ramai ke satu orang. Lana. Wafir dan ampunkanlah. Nah, kalau kita minta ampun nih kepada siapa? Nah, kepada Allah kan. Allah adalah esa satu. Berarti ini mufrad. Berarti ini bentuknya mufrad ya. Singular. Wawfir lana. Bentuk kedua waw iufiro. Bentuk jamak dia iufiru. Oke, silakan yang lain tafadhal kalau ada contoh lagi. Ayat yang keberapa, surah yang keberapa? Silakan di-share. Kalau ada contoh. Surah Ali Imran Ali Imran ayat yang keberapa? 129. 129. Alright. Tafadhal iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Oke, di mana perkataannya? Yaufiru. Oke, yaufiru. Yaghfiru. Oke, ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari. Oke. Mudah jadi. Jelas lah, tak payah dijelaskan lagi. Oke, syukran jazakallahu barakallahu fiik. Oke, yang lainnya silakan kalau ada contoh lagi. Perkataan ghafara yaghfiru ataupun yang sudah berbentuk kalimat lain. Oke. Baik, ada contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-133 surah Ali Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة. Maghfirah di sini adalah perkataan isim yang dibentuk daripada fi'il madhi ghafar yaghfir. Asal perkataan maghfirah ini ghafar yaghfir tadi tuh. Maghfiratin keampunan. Nah, ini kalau maghfiratin ini bentuk keampunan. Ini adalah bentuk masdar mim. Masdar mim ya, masdar mim. Oke. Kemudian lagi pada ayat yang ke-135. Masih lagi surah Ali Imran. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. Sekarang istaghfara. Istaghfara dia telah meminta ampun. Istaghfara mereka berdua telah meminta ampun. Istaghfaru mereka semua telah meminta ampun. Jadi fastaghfaru kemudian mereka semua meminta keampunan. Nah, ini termasuk juga berkaitan dengan perkataan ghafara. Karena asal istaghfara ini adalah ghafara. Bentuk fi'il sulasi mujarrad adalah ghafara, bentuk fi'il sulasi mazid istaghfara. Ada lagi? Oke. Banyaklah. Oh ya yang tadi nih, yang tadi. Oke, yes. Surah Ali Imran lagi ayat yang ke-193. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Banyak contoh nih. Boleh antum cari sendiri nanti dalam Al-Quran ya. Kemudian yang lagi kalimat yang kedua yang banyak diulangi dalam Al-Quran perkataan daraba yadribu. Daraba fi'il madhi yadribu fi'il mudhari. Makna darabanya dia ada dua. Yang pertama bermakna memukul. Ini makna asal dia. Memukul. Daraba. Daraba bermakna memukul. Ini makna asal dia. Kemudian
Yang kedua bermakna menjadi. Ya. Menjadi. Ini yang kedua. Menjadikan. Menjadikan contoh, ya, menjadikan contoh. Ataupun membuat contoh. Ya, membuat contoh. Ataupun menjadi. Jadi daraba itu makna dia yang pertama memukul, yang kedua menjadikan contoh ataupun membuat contoh. Bukan hanya menjadi, tetapi menjadikan contoh ataupun membuat contoh. Ya. Baik. Contoh dia dalam surah Yasin ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana, wa daraba, dan dia buat perumpamaan ataupun membuat. Di sini kalau kita nak ikutkan buku ni, buat jadikan, menjadikan, ya, menjadikan. Dia membuat perbandingan ataupun menjadikan perbandingan. Jadi perkataan daraba di sini makna dia adalah menjadikan, bukan memukul. Makanya kita perlu juga mengetahui makna yang pelbagai. Makna satu perkataan yang pelbagai. Nah, kadang dia bermakna memukul seperti perkataan daraba ni, kadang dia bermakna menjadikan. Jadi daraba ni wa daraba lana masalah. Jadi yang sesuai dengan makna ini adalah membuat perbandingan bagi kami. Jangan sampai kita terjemahkan memukul. Wa daraba lana masalah wa nasiya khalqan, dan dia telah memukul perbandingan bagi kami. Memukul perbandingan apa tu? Tak boleh. Boleh. Jadi yang dimaksud daraba ni, makanya kalau kita tengok jumpa dengan perkataan yang kita tidak faham maksud dia apa, kita tengok dalam Al-Quran. Secara makna memang kita tahulah. Daraba ini adalah memukul. Makna asalnya. Tapi kita mesti tengok dulu, adakah dia makna memukul ataupun makna yang lain. Kita perlu tengok tafsiran dia. Oke, jadi daraba ni makna dia adalah membuat perbandingan. Siapa yang memperbandingan ini adalah orang kafir Quraisy. Orang kafir, ya, orang kafir yang menentang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang tentang hari kebangkitan. Oke. Masalan wa nasiya khalqah. Masalan ni makna dia perbandingan. Wa nasiya khalqah. Lana bagi kami masalan perbandingan. Wa nasiya khalqah, dan dia pula melupakan, ya, keadaan kami menciptakannya. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan tentang penciptaannya. Perhatikan di sini perkataan nasiya ni merupakan fi'il madhi. Makna dia melupakan. Khalqahu, penciptaannya. Penciptaan manusia. Khalqahu, penciptaannya manusia. Kalau mereka berkata nih, orang-orang kafir nih, mereka orang-orang kafir musyrik nih, mereka berkata, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." May yuhyil 'idham. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang? Idham ni jamak kepada azmun. Azmun tulang, azmun tulang, idhamun tulang belulang. Ataupun tulang-tulang. Wa hiya ramim, sedangkan dia sudah hancur lebur. Jadi orang kafir, orang-orang musyrik ini bertanya, siapakah? Nah, ini menurut pemahaman mereka nih. Yang selama ini mereka yakini bahwa orang yang sudah mati, yang sudah hancur tulang dan dagingnya, tidak mungkin, tidak masuk akal apabila mereka itu dapat hidup kembali. Ini yang mereka yakini selama ini. Ya. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ataupun menghidupkan manusia yang tulang belulangnya sudah hancur menjadi benda-benda yang halus,
bahkan sudah hilang, dihanyut dihembus oleh angin, ataupun dihanyut oleh air, ataupun ditelan oleh bumi, Allah Azza wa Jalla sangat mudah sekali untuk mengembalikan tulang-tulang itu menjadi utuh lagi lalu dijadikan manusia. Sangat mudah, tidak ada kesulitan ataupun sebarang sebarang kesulitan dan kesusahan. Tak, mudah aja. Senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman karena mereka ni orang kafir nih, karena mereka menggunakan logika, mereka membuat perumpamaan seperti ini. Jadi perumpamaan mereka yang mereka lontarkan adalah bahwa manusia yang sudah mati itu tidak akan dapat dikembalikan lagi, tidak akan dihidupkan lagi. Ini yang dimaksud wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka membuat perbandingan kepada kami. Jadi perbandingan yang dimaksud adalah bahwa manusia yang sudah mati, yang sudah hancur tulang belulangnya tidak dapat dihidupkan lagi. Ini keyakinan mereka. Itu perkataan wa daraba yadribu. Daraba yadribu ini dia memang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dia tak begitu banyak. Ya, tak begitu banyak. Coba kita carikan contoh daraba yadribu yang bermakna menjadikan dan memukul. Silakan, mungkin ada contoh yang mau di-share. Ini dalam surah Yasin ya. Coba dalam surah Yasin tu ada lagi perkataan daraba yadribu ni. Ayat yang ke-13. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka. Perkataan idrib ni ya, idrib. Idrib ni adalah bentuk amar, kata suruhan kepada fi'il daraba yadribu. Di sini Allah sebut wadrib lahum masalan. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka. Jadi idrib di sini bermakna membuat suatu perumpamaan, bukan bermakna memukul. Oke, silakan lagi. Ada contoh lagi tak? Ustaz, surah Nuh ayat 20. Surah Nuh ayat 20. Surah Nuh tu surah yang berapa ya? Bukan surah Muzammil. Oh, Al-Muzammil. Oke, Al-Muzammil surah yang berapa? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Surahnya surah yang keberapa? Al-Muzammil. Oke. Ayat yang berapa 73. tadi? Ayat yang ke-20 ya? Ya, ayat yang ke-20. Oke, ayat yang ke-20. Oke. Nah, ayat yang ke-20. Dekat mana tu? Oh. Coba silakan baca. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. Oke. Oke, perhatikan semua ya. Di sini ada perkataan, ini menarik nih. Ayat Muzammil ayat yang ke-20. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Oke, yadribuna ini dia fi'il apa nih? Amar ke mudhari ke madi? Ya, madi. Fi'il madi, betul. Yadribuna fi'il madi. Betul ya? Betul ya? Yadribuna fi'il madi. Confirm? Fi'il madi kot. Fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari. Lupa. Sebab dia ada huruf mudhari'nya tu kan, huruf ya tu kan. Yadrib. Yes. Yadribu. Fi'il madhi dia daraba. Yadribun ini dia menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Oke. Wa akharuna yadribuna fil ard. Pada perkataan yadribuna di sini maknanya adalah berjalan. Yadribuna fil ard. Bukan bermakna memukul, bukan bermakna menjadikan perumpamaan. Jadi ada 3 ya. Coba antum ini di sini tambah makna di sini ya. Berjalan.
yadribuna. Berjalan. Wa akharuna yadribuna, yang bermaksud dan mereka dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian kurnian Allah. Jadi yadribuna ini makna di sini adalah berjalan. Ya, berjalan. Yadribuna fil ardi. Jadi kalau perkataan daraba ini disandingkan dengan perkataan fil ardi, bermakna dia berjalan. Kalau disandingkan dengan perkataan fil ardi. Alright, Masya Allah. Tafadhal, kalau ada contoh lain. Surah Al-Hasyr Surah Al-Hasyr. ayat 21. Ayat 21. Apa surah Al-Hasyr ya? Ya. Al-Hasyr ayat yang ke-21. Tafadhal iqra. لو أنزلنا هذا القرآن Oke, silakan. Suara terputus. Oke, baik. Tak apa saya baca. Oke, coba di sini. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, ya, dan ingatlah perumpamaan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berpikir. Perkataan nadribu di sini bermakna membuat perumpamaan. Ya, banyak juga nih daraba yadribu ini disebutkan. Iya. Jadi perkataan nadribu di sini adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari karena dia diawalkan oleh huruf mudhari nun. Ya, ini termasuk. Ada lagi? Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah idrib bi'asakal hajar. Itu ayat yang keberapa ya? Idrib bi'asakal hajar. Idrib. Oke. Nah, pada ayat yang ke-73. Faqulna idribuhu biba'dihah. Faqulna, lalu kami berkata, idribuhu biba'dihah. Pukullah mayat itu. Ini bermakna memukul nih. Idribuhu biba'dihah. Pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu itu. Perkataan idribu di sini merupakan fi'il amar menunjukkan jamak. Mufrad dia idrib, ya. Bentuk jamak dia idribu, pukullah dia. Pukullah dia. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat sebelum tu, ayat yang ke-60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Faqulna, lalu kami berkata, idrib bi'asaka al-hajar. Pukulkanlah tongkatmu itu kepada batu itu. Idrib di sini bermakna memukulkan ataupun pukulkan. Bi'asaka, tongkatmu itu, al-hajar, kepada batu itu. Oke. Itu je contohnya. Baik. Kita pergi kepada perkataan yang keempat. Yang ketiga. Sabara yasbiru. Ini perkataan sabara ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Ada yang berbentuk kalimat lain seperti isbir, isbiru, sabiru, wastabir. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran perkataan sabar. Innallaha ma'as sabirin dan sebagainya. Oke. Sabara merupakan fi'il madhi. Fi'il mudhari dia yasbiru. Sabara, telah sabar. Yasbiru, dia akan ataupun sedang sabar. Fi'il amar dia adalah isbir. Isbir. Isbir fi'il amar dia. Kata suruhan. Contoh perkataan sabar dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153.
Perkataan sabar ini disebutkan 2 kali dalam ayat ini. Tapi bukan berbentuk kata fi'il, tetapi dia berbentuk kata isim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ista'inu ini merupakan fi'il amar dari perkataan ista'anah. Ista'anah dia telah meminta tolong, yasta'inu dia akan meminta tolong, ista'in minta tolonglah. Ista'inu ini adalah fi'il amar. Dia menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Ista'inu, mintalah tolong kalian semua. Dengan cara apa kita meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal? Bisabri, dengan kesabaran. Ini fokus kita nih. Bisabri, dengan kesabaran. Perkataan sabri, sabar. Nah, sabar dalam bahasa Melayu. Jadi dalam bahasa Melayu perkataan sabar itu diserap daripada bahasa Arab. Sabara yasbiru sabron. Sabar. Jadi mudah aja kalau kita... tolong di-mute dulu. Di-mute ya. Di-mute dulu. Kita Islam. Tapi itu senang. Senang. Kira. Oke. Boleh jawab lah. Boleh. Haram. Mute please. Oke, baik. Ya, perkataan sabar dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab sabara yasbiru sabran. Jadi kalau kita bertemu dengan perkataan sabar nih, sabara ke, yasbiru ke, istabir ke, sabron ke, sabirin ke, makna dia sabar. Mudah aja untuk mendeteksi kalimat nih. Di sini disebutkan ista'inu bisabri. Bisabri dengan sabar ataupun dengan kesabaran. Perkataan al-sabr ini dia bentuk masdar ya, bentuk masdar. Masdar kepada perkataan sabara. Sabara yasbiru sabran. Sabran. Wassalati, dan salat. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar. Wassalati, dan salat. Dengan cara sabar ini maksudnya adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menjauhi segala apa yang dilarang. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta dengan sabar. Kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dengan ikhlas, dengan sabar. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wassalati, dan salat. Mengerjakan salat fardu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ada satu kesedihan ataupun masalah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan salat 2 rakaat. Seraya meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam masalahnya. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan kesabaran dan salat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Oke. Ini fokus kita lagi nih. Perkataan sabirin. Nih. Ini bentuknya adalah isim fa'il. Mengikut wazan fa'ilun.
Fa'ilun. Sabirun. Sama tuh. Mengikut wazan ataupun sama pattern dia dengan fa'ilun. Fa'ilun, sabirun. Sabirun orang yang sabar. Sabirun nih bentuk mufrad. Satu orang yang sabar. Sedangkan perkataan yang terdapat dalam ma'as sabir ini bentuknya sudah jamak. Karena diakhirkan oleh wa, ya, dan nun. Nah nih. Sabirin. Asal dia ma'as sabir. Asal dia. Dalam bentuk mufrad. Apabila dibentuk kepada jamak menjadi ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Bersama orang-orang yang sabar. Ataupun menyertai. Ataupun menolong orang-orang yang sabar. Oke, ini sudah jelas ya. Bahwa tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Apa yang dimaksud innallaha ma'as sabirin ini? Selama ini kita memahami bahwa Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Apa yang dimaksud innallaha ma'as sabirin? Mana tadi ya? Innallaha ma'as sabirin. Kejap. Saya nak buka dulu tafsir Ibn Katsir. Bukan tafsir Ibn Katsir ya, tafsir At-Tabari. Tengok nih. Yang dimaksud innallaha ma'as sabirin. Kata Imam At-Tabari, fa inna ta'wilahu. Maksud innallaha ma'as sabirin ini, fa innallaha nasiruhu wa zahiruhu wa radin bi fi'lihi. Maksud dia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wa zahiruhu akan memberikan kemenangan kepada dia. Wa radin bi fi'lihi dan ridha atas perbuatannya. Ini yang dimaksud innallaha ma'as sabirin. Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan dan ridha terhadap apa yang dia lakukan. Innallaha ma'as sabirin. Makanya kita ni, sebagaimana disebutkan tadi, kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah dengan cara kesabaran dan juga dengan salat. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar maksud dia, Allah bersama orang-orang yang sabar maksud dia, nasiruhu, zahiruhu, waradin bifi'lihi. Menolongnya, memberikan kemenangan, kemudahan baginya, dan ridha terhadap perbuatannya. Ini dia maksud innallaha ma'as sabirin. Oke, sekarang kita coba cari perkataan-perkataan sabara yasbiru ataupun perkataan-perkataan yang sudah berubah kalimatnya. Silakan kalau ada contoh yang nak di-share, tafadhal. Perkataan sabara ya. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat yang keberapa? Akhir-akhir itu. Ayat yang paling akhir. Oke. Dan akhir. Faja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Betul. Bi amrina lamma sabaru. Ayat yang keberapa tu ya? Surah As-Sajdah. Oke, ayat yang ke-24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar. Sabaru. Oke, ini fi'il apa nih sabaru nih? Fi'il apa? Mudhari ke amar ke madhi nih?
Mana? Sabaru adalah fi'il madhi, menunjukkan jamak. Daraba, darabu. Sorry. Darabu pula. Sabara, sabaru. Nah, sabaru mereka bersabar. Nah, kemudiannya lagi masih dalam surah yang sama ayat yang ke-27. Nah, ini ada nih. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Oke, sorry. Ini basoro bukan soboro. Sorry, terbalik ya. Sorry. Ini bukan. Dilupakan aja. Ya, afala yubsirun nih makna kenapa saya terpikir tadi ya? Yang afala yubsirun nih dia melihat, memperhatikan. Jadi di sini maknanya maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ada basoroh, ada soboroh. Ini hurufnya agak sama nih ya. Bukan afala yusbirun, tetapi afala yubsirun. Sorry ya, salah ini bukan. Oke, silakan lagi kalau ada contoh. Surah An-Nahl. An-Nahl ayat yang keberapa? 126, 127. 126, 127. Oke. 12. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, Masya Allah. Ini banyak ya perkataan sabar ya. Masya Allah. Suka jazakallahu barakallahu fiik. Ayat yang ke-126 sehingga 127. Nah, tengok perhatikan ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Tetapi jika kamu bersabar, wala in sabartum. Sabartum ini fi'il apa nih? Mudhari ke amar ke madhi nih? Madhi, yes. Madhi ya. Sabartum kamu telah bersabar. Ini menunjukkan orang ramai ya. Wala in sabartum jika kalian ataupun kamu semua bersabar, la huwa khairul lis-sabirin, maka hal itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. As-sabir ini bentuk dia adalah kalimat isim. Isim fa'il ya. Mengikut wazan fa'ilun, sabirun. Sama dengan as-sabirin nih. Lis-sabirin, ma'as-sabirin. Ini bentuk isim fa'il. Ya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasbir. Wasbir itu apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Wasbir dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Wa ma sabruka. Perkataan sabru. Perkataan sabru adalah isim ya. Isim. Yes, isim. Isim yang dimudhafkan kepada isim dhamir mukhatab. Wa ma sabruka. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan bersama pertolongan Allah. Ini banyak nih perkataan sabar nih. Oke. Ada lagi ya? Oke, tak apa. Kita terus nih kita pergi kepada Mamah doa sekarang. InsyaAllah untuk yang ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Ingat ya, perkataan 3 kata ini ghafara yaghfiru, daraba yadribu, sabara yasbiru. Apabila kita membaca Al-Quran, kita ingat makna nih.
Jangan sampai kita lupakan. Jadi apa yang kita sudah pelajari ini, kita aplikasikan, terapkan, praktikkan dalam bacaan Quran. Supaya dianya tidak hilang sia-sia. Oke. Kita beralih pindah kepada memahami doa daripada Al-Quran. Doa yang ke-33 yaitu surah Al-Ikhlas. Al-Quran itu mengandungi doa. Surah Al-Ikhlas. InsyaAllah ni sudah banyak yang tahu ya surah Al-Ikhlas ni. Tapi tak apa, kita ulang kaji. Ustaz, kenapa surahnya nama Ikhlas? Kenapa? Nama surahnya Al-Ikhlas. Yes. Oh, alasan dia. Kenapa surah ini dinamakan Al-Ikhlas? Betul tak? Tentu. Ya, sebab dalam ayatnya tak ada sebut. Tak ada sebut Al-Ikhlas kan? Okey. Syukran jazilah barakallah. Okey. Al-Ikhlas itu makna dia adalah memurnikan. Ataupun berlepas diri. Memurnikan ataupun berlepas diri. Daripada perkataan akhlaso yukhlisu ikhlason. Memurnikan diri ataupun berlepas diri. Memurnikan ataupun berlepas diri daripada apa? Berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Yang menyatakan bahwasanya Allah itu mempunyai nasab. Allah itu mempunyai anak. Allah itu mempunyai tandingan-tandingan. Sehingga turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bagi membantah apa yang diucapkan oleh mereka. Jadi kandungan surah Al-Ikhlas ini membantah segala tuduhan-tuduhan orang musyrikin ataupun orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai nasab, mempunyai anak dan dia diperanakkan. Maka karena Al-Ikhlas itu mengandungi pemahaman demikian, maka surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Memurnikan ataupun berlepas diri dari segala sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu sebab dia kenapa disebut surah Al-Ikhlas. Kita pahami dulu nih. Ayat demi ayat ni kita pahami dulu. Nanti kita akan paham kenapa ini disebut surah Al-Ikhlas. Okey. Okey, naam, betul. Memurnikan ataupun berlepas diri dari segala sesuatu yang dituduh orang Nasrani ataupun orang-orang musyrikin, kafir musyrik. Okey, ada sebabnya nanti. Kenapa surah Al-Ikhlas ini turun? Jadi orang-orang musyrikin dalam satu riwayat disebut orang-orang musyrikin dan dalam satu riwayat lagi disebut orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang kafir musyrik ini dia meminta ataupun bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana ataupun sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sebutkan nasab-nasab Tuhan kamu ataupun sifatkanlah Tuhan kamu kepada kami. Maka turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah ini membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai nasab, tidak mempunyai keturunan. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang pertama, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Silakan tu dicatat di bawah tu, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya.
Ahadun itu makna dia adalah Esa. As-samadu makna dia Tuhan tempat meminta ataupun memohonkan hajat. Lam tidak, yalid beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan, walam yakun dan tidak ada. Lahu baginya kufuwan yang setara ataupun menyamai. Makna kufuwan ni makna dia adalah setara ataupun menyamai. Ahadun di sini maknanya seseorang. Ini ada dua perkataan ahadun ya dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Ikhlas ini. Pertama, ahadun pada ayat yang pertama ini bermakna esa ataupun satu. Sedangkan ahadun yang terdapat dalam ayat yang terakhir surah Al-Ikhlas ini makna dia adalah seseorang. Jadi tak sama maknanya nih ya. Baik, yang pertama nih. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin Arab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, huwallahu ahad. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Ganjil, tidak mempunyai pendamping, tidak mempunyai anak, bukan banyak, bukan ramai, tetapi Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan dunia, dia berbuat sendirian tanpa dibantu oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu kul huwallahu ahad. Jadi Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam sifatnya. Maha Esa. Oke. Yang kedua, Allahus Samad. Makna as-samad ni maknanya adalah tempat meminta. Ahadun ini salah satu daripada Asmaul Husna. Al-Wahidul Ahad. As-samad juga termasuk Asmaul Husna yang bermakna yang menjadi tempat memohonkan hajat. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey. Baik, kita tengok dalam tafsir para ulama apa yang dimaksud dengan Allahus Samad ni. Sebab Allahus Samad ni dia banyak tafsiran. Salah satu tafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Katsir, kita tengok sama-sama ya tafsiran dia. Allahus Samad. Ni. Tafsiran Allahus Samad. Salah satu tafsiran dia sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya, Ikrimah berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata makna as-samad adalah yakni alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. As-samad itu maksudnya adalah yang kembali ataupun menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohonkan hajat-hajat dan permintaan mereka. Ini adalah as-samad. Jadi Allah itu yang menjadi tumpuan segala makhluk apabila mereka memohonkan sebarang hajat dan permintaan-permintaan yang lain. Sedangkan Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas menyatakan lebih lengkap lagi tentang tafsir as-samad ni. Dia kata huwa as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Dia adalah pemimpin. Yang dimaksud as-samad ni adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Bermakna as-samad ni adalah pemimpin. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Dan yang agung
yang sempurna keagungannya. As-Samad ni bermakna yang paling agung, yang sangat agung. Wal-'azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi, dan yang agung. Syarif ni lebih kepada terhormat ataupun agung sama sebenarnya. Al-'azim dan yang agung, yang sempurna di dalam keagungannya. Jadi As-Samad ni bermakna As-Sayyid, bermakna As-Syarif, bermakna Al-'Azim. Ingat, As-Sayyid pemimpin, As-Syarif yang terhormat ataupun yang mulia, Al-'Azim yang maha agung. Wal-Halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan yang maha santun, yang sempurna dalam kesantunannya. Jadi As-Samad ni juga bermakna Al-Halim, yang maha santun, yang tidak terus menyiksa hambanya apabila mereka berbuat jahat, tetapi mereka masih lagi diberikan masa untuk bertaubat. Ini Al-Halim, yang maha penyantun. Kemudian itu yang keempat ya. Yang keempat Al-Halim. Yang kelima, wal-alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, dan yang maha pengetahui, yang sempurna pengetahuannya ataupun ilmunya. Jadi Al-Alim juga terdapat dalam As-Samad. Wal-Hakimu, dan yang maha bijaksana, qad kamula fi hikmatihi, yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf was-su'dadi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Sifat-sifat yang disebutkan tadi tidak pantas bagi selainnya. Laisa lahu kuf'un, tidak ada yang menyamainya. Wa laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada satupun yang sama dengannya, yang serupa dengannya. Subhanallahul wahidul qahhar. Jadi ini maknanya As-Samad. Selain As-Samad ni bermakna yang menjadi tumpuan segala makhluk di dalam meminta ataupun memohon sebarang hajat, dia juga bermakna As-Sayyid, As-Syarif, Al-'Azim, Al-Halim, Al-Alim, Al-Hakim. Banyak As-Samad. Tapi makna yang paling mengena dengan As-Samad ni lah makna yang pertama. Alladhi yasmadul khalaiku ilaihi fi hawaidihim wa masailihim. Yang menjadi tumpuan makhluk di dalam memohonkan sebarang hajat dan permintaan-permintaan mereka. Hanya ada seorang sahabat pernah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha intal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata baginda Nabi, orang tersebut telah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya, yang apabila dia diminta dia akan memberi, apabila dia dimohon dia akan mengabulkan doanya. As-Samad. Baca doa tersebut. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jal tidak beranak dan tidak pula diberanakkan ataupun diperanakkan. Jelas. Di sini pada ayatnya 3 ini Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya daripada tuduhan-tuduhan orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrikin. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah putra Allah. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putri ataupun anak perempuan Allah. Jadi di sini ayat yang ketiga ini membantah pernyataan mereka. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian pada ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak siapapun yang ada ataupun yang serupa dengannya. Tidak ada di muka bumi ini yang serupa kekuatannya, kekuasaannya, keilmuannya, keagungannya, kehormatannya, kemuliaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serupa pun. Tidak ada. Walaupun di muka bumi ini ada orang yang pandai, yang alim, tetapi kepandaiannya, keilmuannya terbatas. Sedangkan keilmuan Allah tidak terbatas.
Manusia dapat melihat, dapat mendengar. Tetapi melihatnya, mendengarnya terbatas. Sedangkan pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas. Manusia mempunyai kekuasaan, mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan. Tetapi kehormatan, kekuasaan mereka itu terbatas sedikit sekali. Sedangkan kekuasaan Allah, kerajaan Allah, keagungan Allah meliputi segala-galanya yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Makanya di sini dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat menandingi ataupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun di dunia dan di langit yang menyamai, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai. Itu dia. Baik. Surah Al-Ikhlas ni biasanya selain kita baca dalam solat, kita juga menjadikannya sebagai doa. Tapi bukan dibaca dalam doa, tak. Kita boleh bacanya sebagai ayat-ayat ruqyah, ya, untuk mengusir gangguan daripada jin ataupun syaitan, ataupun dia boleh meruqyah seseorang dengan niat meminta kesembuhan kepada Allah. Seseorang apabila terkena demam ataupun sakit, panas, boleh dibacakan surah Al-Ikhlas ni. Okey, nah insya-Allah taala kita akan sambung pada minggu hadapan iaitu tentang surah Al-Falaq. Ustaz, surah Ya. Al-Ikhlas tu kalau dibaca 3 kali ibarat membaca satu Quran. Bukan Ganjaran satu, pahala. sepertiga. Seperti ya, kalau baca 3 kali adakah menyamai satu Quran? Wallahu taala alam, ada 3 kali, saya pun lupa hadisnya ni. Tetapi untuk untuk surah Al-Ikhlas ni dia hampir menyamakan sepertiga Al-Quran. Bahkan ada sahabat dahulu ketika sahabat ini menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain, dia mengawali surah Al-Ikhlas. Sentiasa dia mengulangi Al-Ikhlas selepas baca Al-Fatihah. Selepas Al-Ikhlas dia membaca surah lain, membaca Al-Ikhlas lagi. Kemudian tentang bacaan ini diadukan oleh sahabat yang lain kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada si fulan apabila dia menjadi imam dia sering membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas? Setiap surah baca surah Al-Ikhlas. Rakaat ini baca surah Al-Ikhlas." Maka kata orang tersebut, "Karena aku mencintai surah Al-Ikhlas, di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah." Ini jawaban orang tersebut. Karena aku mencintai surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas adalah surah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Apa kata baginda Nabi? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut karena kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas. Itu dia. Dan dalam hadis yang lain memang disebutkan dalam hadis tentang fadilat ataupun keutamaan surah Al-Ikhlas. Dia menyamakan sepertiga Al-Quran. Kalau tak silap macam itulah. Kalau silap nanti boleh tengok lagi macam itu. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Nam hada wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hada astaghfirullah al-azim wa li wa lakum. In kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni. Wallahu wa rasuluhu bari'an. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.